Semoga kabar kalian di pagi hari ini selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk belajar. Pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan tema 1, subtema 2, pembelajaran keempat. Nah, mari kita anak-anak perhatikan penjelasan berikut. Baiklah anak-anak, kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, menceritakan makanan kesukaan menggunakan kosakata yang tepat. Nah, kosakata itu sendiri apa yang dimaksud dengan arti kosakata? Nah, kosakata itu adalah suatu kumpulan kata yang merupakan bagian dari bahasa tertentu dan digunakan untuk menyusun kalimat. Ibu ulang kembali. Pengertian kosakata. Kosakata adalah kumpulan kata yang merupakan bagian dari bahasa tertentu dan digunakan untuk menyusun kalimat. Nah, jadi dalam tema ini atau dalam mata pelajaran bahasa ini, kita akan membahas tentang makanan, kosakata yang berkaitan dengan makanan. Nah, kalian dapat menceritakan atau bercerita dengan lancar dan sangat lengkap jika kalian banyak memiliki kosakata yang ingin kalian ungkapkan. Khususnya dalam hal ini adalah tentang menceritakan makanan kesukaan atau makanan kegemaran kita. Nah, kalian bisa mengetahui makna setiap kosakata yang kalian gunakan saat bercerita. Misalnya, saya suka makan ayam goreng. Nah, dari kosakata yang tadi Ibu buat, itu terdiri dari beberapa susunan kosakata yang bermacam-macam. Saya suka makan ayam goreng. Nah, ada 5 kosakata yang disusun menjadi satu sebuah kalimat. Nah, seperti itu contohnya kosakata yang dipakai dalam menyusun sebuah kalimat. Maka kita akan lanjutkan yang selanjutnya. Menyikapi keberagaman yang ada di sekolah. Ini adalah pembelajaran PKN. Nah, keberagaman itu artinya bermacam-macam, beraneka ragam, banyak jenisnya keberagaman yang di sekolah. Kalau yang kita lihat keberagaman yang ada di lingkungan kita, di sekolah kita ada beragam asal daerah teman kita, ada keberagaman fisik, ada keberagaman suku, ada keberagaman budaya juga, serta ada keberagaman sikap dalam kehidupan di sekolah. Khususnya kalau kita berteman dengan teman, maka banyak terdapat keberagaman yang dimiliki salah satu temanmu. Maka tetapi dengan adanya keberagaman yang ada di sekolah, kita tetap tidak boleh membeda-bedakan. Tidak boleh membeda-bedakan siapapun. Ya, anak-anak, keberagaman yang ada merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Itu merupakan contohnya kekayaan bangsa Indonesia adalah budaya, beragam dalam budaya, keberagaman dalam suku, agama, lalu rumah adat, itu adalah kekayaan bangsa Indonesia. Yang kedua, dengan adanya perbedaan, kita dapat belajar untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Justru karena ada perbedaan, ada bermacam-macam keberagaman, kita harus menjadi satu kesatuan. Tidak boleh terjadi permusuhan. Kita dengan adanya perbedaan, kita harus menjadi satu. Saling menghargai dan menghormati merupakan contoh pengalaman sila kedua.
pengalaman sila kedua, menghargai dan menghormati. Apapun yang dilakukan orang, apapun yang dimiliki seseorang, teman kita harus menghargai, kita harus menghormati, tidak boleh memaksakan kehendak orang harus suka pada kita. Tetapi kita harus berusaha tetap menghormati dan menghargai orang lain, menghormati orang tua, menghormati saudara yang ada di rumah, menghormati teman, menghargai perbedaan agama yang ada di sekolah, tidak mengganggu temannya yang sedang beribadah, itu juga menghargai. Baiklah, nah di sini kalian lihat adanya perbedaan dalam jenis pekerjaan saat dilakukan di sekolah. Kerja bakti, ada yang menyapu, ada yang membuang sampah. Dari perbedaan itu, maka tujuan utamanya adalah menjaga kebersihan sekolah. Itu adalah contoh wujud pengamalan sila kedua. Dengan adanya perbedaan, saling menghargai, maka terbentuknya kerjasama di sekolah. Nah, keberagaman di sekolah perlu disikapi dengan baik agar tidak terjadi perpecahan. Nah, seperti tadi Ibu katakan, di sekolah itu kan kita bertemu teman-teman yang banyak sekali, yang berbeda-beda. Nah, kita tidak boleh membeda-bedakan, kita tidak boleh memusuhi atau yang teman yang tidak sama dengan kita. Justru kita harus menjadi satu dengan teman kita, menghargai, menghormati, dan saling toleransi. Nah, ini adalah contoh cara menyikapi atau cara bagaimana kita membuat sikap dalam keberagaman yang ada di sekolah atau lingkungan kita. Contohnya, di sini ada gambar saat kita musyawarah, kita ada argumentasi atau pendapat yang berbeda, maka kita harus menghargai teman yang berbeda pendapat dengan kita. Tidak boleh memaksa. Lalu, di sini tadi dicontohkan adanya perbedaan, menghormati perbedaan, saling kerja bakti di sekolah. Berbeda-beda pekerjaannya, tapi satu tujuan, yaitu dengan membersihkan sekolah biar bersih, sehat. Nah, itu adalah contoh walaupun berbeda pekerjaan, tapi tujuannya sama. Lalu di lingkungan kita, menolong orang yang memerlukan bantuan. Ketika kita melihat orang tua atau seorang nenek yang mau menyeberang jalan, bisa kita bantu dengan cara menyeberang, atau kita membawakan barang yang terasa berat dipegang oleh nenek atau orang tua kita. Kita bantu. Itu adalah cara menghargai keberagaman. Menghargai pendapat teman, menghormati perbedaan yang ada, berteman dengan siapapun meskipun memiliki perbedaan, agar semuanya ingat menjadi satu kesatuan yang tidak terjadi permusuhan. Nah, selanjutnya adalah makna lambang sila kedua. Nah, di sini ada gambar yang kalian lihat, yaitu lambang atau simbol sila kedua Pancasila, yaitu adalah rantai emas. Nah, sila kedua dilambangkan dengan rantai. Maknanya atau artinya melambangkan hubungan antar manusia yang saling membutuhkan dan harus bersatu agar menjadi kuat. Makanya rantai itu berbentuk lingkaran. Jadi saling berhubungan, bersatu menjadi kuat. Itulah makna dari sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap saling menghargai merupakan satu bentuk pengamalan sila kedua. Jadi dengan kita menghargai, menghormati, maka kita sudah melakukan atau mengamalkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke anak-anak semuanya? Baik.
Nah, ini adalah manfaat menghargai keberagaman. Kalian bisa lihat contohnya di sini ada keberagaman agama, keberagaman suku, budaya, dan keberagaman karakteristik, yaitu keberagaman secara fisik maupun sikap. Ada berbagai macam keragaman di sekitar kita. Contohnya keragaman kegemaran. Keragaman kegemaran adalah keragaman yang bermacam-macam kesukaan, hobi kita, macam-macam. Nah, itu contoh keberagaman keragaman. Keragaman suku. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku-suku. Ada suku dari Sumatera, suku Jawa, ada dari suku Papua. Banyak sekali suku-suku yang ada menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Itu termasuk keberagaman suku. Lalu keberagaman budaya. Kita memiliki tari daerah dan alat musik. Itu salah satunya contoh dari keberagaman budaya. Lalu keberagaman agama. Ada macam-macam agama yang ada di Indonesia. Ada agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dari keberagaman agama itu tetap satu keyakinan, yaitu percaya kepada Tuhan. Meskipun berbeda agama, tetap sama, yaitu percaya kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah keberagaman karakteristik. Keberagaman karakteristik ini bisa terwujud atau contohnya seperti keberagaman sikap, keberagaman fisik, itu adalah contoh keberagaman pekerjaan, itu macamnya dalam suatu keberagaman karakteristik. Jadi intinya dari keberagaman yang ada di lingkungan sekitar kita, kita harus tetap menghargai, menghormati perbedaan yang ada di sekitar kita. Oke anak-anak semuanya, pasti anak-anak bisa menghargai dan menghormati keberagaman yang ada di lingkungan kita tanpa membeda-bedakan siapapun teman atau lingkungan yang ada di sekitar kita. Baiklah anak-anak, di sini kalian sudah melihat ada 3 soal yang harus kalian kerjakan di buku tulis 2P. Anak-anak bisa mengerjakan tugas ini, tulis soalnya, lalu dijawab dengan rapi tulisannya agar bisa terbaca oleh ibu guru semuanya. Nah, kalau sudah selesai kalian tulis soal dan jawabannya, kalian foto, kalian masukkan di classroom sesuai penugasan yang ada. Oke, sekian anak-anak penjelasan dari ibu dan penugasan tematik hari ini. Terima kasih. Nah, anak-anak, terima kasih semuanya. Sampai bertemu kembali dan semangat selalu dan sehat selalu. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.